Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 10 yang beranggotakan saya oleh Siva Isnaini dan rekan saya Mas Anas Izudin untuk mengisi sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 10 akan sedikit membahas tentang bentuk komunikasi intrapersonal dan antarpersonal dalam komunikasi Islam. Untuk materi pertama, kita akan berbicara tentang komunikasi intrapersonal. Perlu kita ketahui teman-teman semua, kata komunikasi intrapersonal disusun dari 3 suku kata yang memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama ada komunikasi intra, dan yang terakhir ada personal. Komunikasi sendiri memiliki arti yaitu suatu proses pertukaran antara individu melalui suatu sistem, lambang-lambang, tanda-tanda, ataupun tingkah laku. Lalu, intra memiliki arti bentuk terikat di bagian dalam. Ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi Hafidz Sanggara telah mendefinisikan bahwa komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang dijalani dengan diri sendiri. Selanjutnya, dalam agama Islam, Harjani Hefni telah mendefinisikan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip atau kaidah Islam yang memiliki nilai atau esensi tentang kedamaian, keramahan, dan juga keselamatan. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengulik isi dari Al-Quran dan juga Sunnah, komunikasi dalam ajaran agama Islam dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk membangun hubungan baik kepada diri sendiri, orang sekitar atau sosial, dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini kita sudah bisa melihat korelasi antara komunikasi Islam dengan komunikasi antara personal. Selanjutnya, kekuatan komunikasi atau kemampuan berkomunikasi dengan diri sendiri adalah suatu kemampuan yang melewati kemampuan akal, roh, nafs yang kemudian dirangkul oleh kekuatan fitrah. Kekuatan atau kemampuan ini adalah suatu kemampuan yang amat sangat bermanfaat, terutama dalam membina diri, keluarga, dan juga komunitas sosial. Untuk memahami ini, kita akan berbicara tentang beberapa fungsi dari komunikasi intrapersonal. Yang pertama ada kesadaran diri. Komunikasi ini berpotensi untuk membuat orang tersadar akan value atau nilai yang ia miliki. Setelah bercengkrama dengan diri sendiri, menggali diri sendiri, orang cenderung akan mengerti nilai atau value yang ia miliki. Selanjutnya yang kedua adalah percaya diri. Setelah mengetahui value atau nilai tadi, kepercayaan diri ini akan muncul. Jadi gitu teman-teman, sebuah kepercayaan pasti akan timbul ketika kita mengetahui suatu value atau nilai yang kita punya. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen diri. Setelah sadar dan percaya akan apa yang kita miliki, orang-orang akan cenderung mulai menata segala kelebihan dan kekurangannya. Ia akan menempatkan kelebihan dan kekurangan yang ia miliki untuk mendongkrak dirinya sendiri. Selanjutnya ada motivasi diri. Untuk mendongkrak diri sendiri, motivasi diri tentu saja diperlukan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah terfokus. Setelah semua pertimbangan, setelah semua langkah yang dilakukan, yang terakhir adalah fokus. Jadi manusia akan cenderung lebih mudah untuk memfokuskan diri terhadap apa yang ia mampu setelah ia mengetahui kekurangan, kelebihan, dan nilai atau value yang ia miliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi antarpersonal. Joseph A. De Vito mengatakan dalam bukunya bahwa komunikasi antara pribadi atau antarpersonal adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang di antara kelompok kecil yang memiliki efek
dan umpan balik yang diterima dengan begitu cepat. Komunikasi ini akan melibatkan dua individu yang langsung berhadapan atau bertatap muka. Komunikasi ini adalah komunikasi dengan tingkat kontak yang tinggi yang berpotensi untuk menghasilkan sebuah reaksi atau feedback yang begitu baik bagi kedua orang yang berbicara atau bagi jalannya proses komunikasi tersebut. Sehingga Onong Uchana Effendi mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang paling ampuh dalam upaya untuk mengubah suatu sikap, kepercayaan orang, opini, ataupun perilaku dari orang yang diajak berbicara atau komunikan. Nah, dalam ajaran agama kita, komunikasi antara pribadi ini dikenal dengan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini dilakukan oleh komunikator Islam kepada para mad'unya. Dan dalam ajaran agama kita, proses penyampaian pesan ini akan selalu disertai dengan kaedah-kaedah atau prinsip yang ada dan dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Hal inilah yang kemudian membuat pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik tentunya bagi kita para muslim, dan pesan yang disampaikan juga akan lebih menjunjung kebenaran yang diajarkan oleh agama. Karena tadi ya, selalu komunikasi ini akan disampaikan dengan kaedah-kaedah yang ada di dalam ajaran agama kita. Begitu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, materi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi serta materi yang kami sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan baik bagi kami dan juga teman-teman sekalian yang mendengarkan. Dengan ini, video presentasi akan kami akhiri, dan jika teman-teman memiliki beberapa pertanyaan mengenai materi yang kami sampaikan atau presentasi yang kami sampaikan tadi, segera langsung memasuki grup kelas karena kita akan mendiskusinya bersama di sana. Jadi terima kasih banyak. Yang terakhir, saya mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.